Halo, apa kabar? Saya Giorgio Ferraro, Senior Research Analyst di PT Valbury Asia Futures. Welcome to Valbury News. Hari ini saya akan menyampaikan research report terbaru kami mengenai gold sebab emas sedang masuk dalam situasi yang banyak menarik. Dan hari ini kita akan fokus ke analisa teknikal. Nah, fokus kita hari ini technical analysis, tapi kita lihat juga sedikit latar belakang gold. Gold dalam tradisinya adalah termometer untuk risk. Ada masalah global dari sisi politik maupun ekonomi, harga gold naik. Misalnya Rusia masuk Afghanistan, harga gold sangat naik hari itu. Itu sudah lama, tapi proses ini tetap jalan sampai waktu yang cukup dekat, sampai krisis finansial, gold masih punya peran seperti itu. Justru kita lihat saat krisis finansial bulan September 2008, harga gold pernah naik $50 dalam satu hari. Nah, sekarang bagaimana situasi global? Ya cukup parah, banyak sekali perang, terutama di Ukraina dan Suriah, dan ini juga dua negara yang terikat, yang salah satu dengan gas, yang kedua dengan minyak. Ini seharusnya lebih memanaskan harga emas lagi, sebab gold punya korelasi dengan harga minyak biasanya. Tapi bagaimana gold? Tidak seperti tidur. Biasanya orang bilang ada masalah bikin asuransi harta itu buy gold. Ternyata belum. Akankah? Mungkinlah. Perlu juga bilang bahwa sebenarnya di pasar fisik cukup banyak yang pernah beli gold untuk tahan dalam jangka waktu long term dalam tahun-tahun terakhir ini. Gold itu merupakan anti-fiat currency. Maksudnya melawan mata uang yang zaman sekarang. Fiat currency maksudnya uang yang tidak ada apa-apa di belakangnya, tidak ada emas atau aset yang lain. Apalagi gold is priced in US dollar. Jadi gold adalah lawan fiat currency, tapi terutama satu fiat currency yang namanya US dollar. Jadi kalau harga emas naik banyak atau naik dengan banyak volatilitas, itu sebenarnya tanda cukup buruk untuk segala fiat currency dan terutama US dollar. Sebab rasanya ada kepercayaan dalam fiat currency akan berkurang. Inilah mungkin sebabnya utama untuk banyak posisi sell di pasar gold berjangka. Ketika ada banyak buy di pasar fisik, tapi banyak sekali posisi sell di pasar berjangka. Dan siapa yang beli yang fisik, terutama dibeli di Asia, apalagi di China. China juga dia punya banyak sekali surat utang US, jadi memiliki gold yang anti dolar itu menolong juga China untuk hedging pemilikan itu surat utang US. Saya, dan ini betul-betul opini saya saja, saya pikir tetap harga gold mau turun. Dan gold akan naik cuman hari di mana kita melihat US dollar memang parah katakanlah. Jadi mungkin statusnya petrodollar kena dan US akan akhirnya susah dalam memanage utangnya yang begitu besar, yang sebenarnya mungkin kurang masuk akal sebesar itu. Untuk sementara tapi dolar itu semakin menguat, ya. Jadi kita tenang aja, the trend is clear. Dolarnya menguat, Amerika tetap menguasai politik-politik global. Apa rencana mereka? Kenapa perang-perang itu? Ya perang di Ukraina itu supaya bikin negara-negara Euro dan Rusia bermusuhan. Jadi
Eropa dan Rusia tidak dapat gabung dalam yang namanya Eurasia, dan katakan kata dari para strategis, siapa yang menguasai Eurasia akan menguasai dunia. Jadi blok itu kemungkinan menjadi blok itu dipatahkan. European Union akan ikut US juga dalam aturan-aturan, dalam titik pandangan soal ekonomi dan politik. Dan Rusia dan China itu dicuekin sampai kapan menurut US China akan terima untuk ikut aturan-aturan US dan lupakan untuk menjadi nomor satu di dunia soal ekonomi. Apakah ini akan berhasil atau tidak? Saya kira tidak. Mungkin berhasil dulu kemudian kacau. Bagaimanapun, we don't know. Sampai sini kita cuman saya sampaikan opini saya dan sedikit kata-kata tentang bagaimana situasinya. Tapi yang penting itu bukan trader-trader bilang apa, tapi trader-trader melakukan apa. Ya, dan apa yang mereka melakukan memberikan tanda jejak di pasar. So you have to look at the market. The best source of information about the market is the market itself. Nah, di mana pasar itu? Di sini, di price chart. Nah, kenapa sekarang saya bilang kita mendekati situasi di pasar gold yang sangat menarik? Ini dia. Kita melihat ada kemungkinan menjadi triple bottom. Sudah hampir mau terjadi kalau kita lihat ini. Sebenarnya harga masih relatif jauh kita melihat monthly chart ya sekarang. Jadi pernah ada di pertengahan tahun kemarin satu low di 1180.71. Kemudian pernah terbentuk low yang sangat dekat itu sedikit lebih tinggi 1144.5. Dan sekarang akan kita melihat ya sepertinya tahanan ini sedang menjadi magnet untuk harga. Apa yang terjadi di situ? Bisa jadi itu ditembus, jadi triple bottom nggak jadi, akan menjadi satu leg turun dari harga. Nah, lanjut penurunan dan seterusnya secara agak dalam dan cukup cepat. Atau mantul di situ. Nah, di sini kita tunggu berapa banyak dari para bulls berani datang. Saya kira pasti banyak juga. Ekspektasi saya untuk harga mantul dulu, tapi mungkin tidak banyak. Kemudian coba lagi uji level ini dan perasaan saya cenderung tembus, cenderung masih turun. Tapi bisa juga naik dan kemudian kita harus lihat naik sampai mana. Ini juga monthly chart tapi saya kasih level-level ya. Jadi kita ada support ini yang kunci dari 1180.71 sampai 1144.5. Kemudian kalau naik tahanan yang menurut saya akan menjadi kunci untuk melihat memang ini menjadi pola triple bottom atau cuman harga lanjut sideways ya, gerak-gerak di ruang ini. Harus lihat apakah dia tembus di atas level ini yang kita bilang kira-kira 1392. Kalau tembus di situ, saya kira dia akan mencari basis dari triangle yang juga mirip ini, cuma lebih besar, triangle yang pernah terbentuk di high-nya, setelah high-nya, jadi akan mencari level itu 1522. Atau tembus di bawah. Nah, awalnya kita akan melihat saksi memang mau ada follow up turun dari garis yang terputus yang di bawah ini yang relatif dekat dengan support yang kita bilang. Garis itu ada jadi support di 1153.65 atau mungkin bisa dibulatkan 0.50 ya. 1153.50. Ketika resistance yang terdekat pada saat itu akan ada di 1240. Kemudian masih ada tahanan lumayan di
1100.7. Kemudian yang penting 1054. Kalau tembus 1054, dan ini menurut saya ada memang targetnya dari penurunan itu, support ini. Support ini yang jauh banget. 9260.63 menurut saya. Saya kira memang kalau pola ini ditembus ke bawah, targetnya ada di situ. Tapi itu masih jauh ya. Satu hal lagi yang membuat saya melihat level itu sangat penting. Jadi support ini dari pola triangle yang sedang terbentuk ini sangat penting. Kenapa? Sebab selain support ini ada beberapa tahanan dari struktur perjalanan harga yang ketemu pas di situ. Kita bisa melihat ada tahanan ini yang ketemu di situ. Memang tahanan ini kita bisa bilang, wah ini taraf jalan atau tidak. Kadang-kadang jalan, kadang-kadang tidak. Tapi kalau kita lihat paralelnya yang di atas jalan dengan baik. Jadi ini memang ada nilainya. Terus ada fan yang juga ketemu di situ. Terus ada juga dari struktur harga, garis ini, tahanan ini, ketemu di situ. Jadi titik itu sangat penting, sangat kuat. Jadi susah ditembus, tapi sebaliknya kalau ditembus itu sangat signifikan. Di daily chart kita bisa melihat struktur yang nyata, ya tadi yang saya bilang underlying structure, ini memang struktur yang sedang memerintah perjalanan harga emas. Di daily chart kita bisa melihat dia sedang bergerak dalam satu channel yang terbagi dua oleh garis merah ini. Jadi untuk sementara bisa dikatakan channelnya bagian di bawah ini. Jadi untuk melihat memang, oh ini balik bullish, terutama harus tembus di atas garis yang merah. Dan sebaliknya, kalau mau memang turun, harus keluar, sebaiknya keluar langsung dari tahanan hijau ini. Ini chart terakhir, sama dengan yang tadi, cuman ini lebih besar untuk kita sedikit memperhatikan tahanan yang dekat sekarang ini. Nah, kita bisa melihat ini ruangnya di mana harga jalan sekarang. Jadi terutama harus keluar dari ruang ini dengan turun atau dengan naik. Untuk melihat dasarnya, saya kira kita harus melihat low dari tanggal 19, bulan 9. Untuk melihat di atas, yang terdekat adalah ini juga Fibonacci extension yang jatuh hampir persis dengan low tanggal 17 bulan 9. Sedikit lebih ke atas masih ada tahanan bersama Fibonacci extension juga. Ini lebih penting lagi area ini. Ada high-nya dari candle 2 hari yang lalu. Ada juga Fibonacci extension di situ. Saya bilang mungkin kalau kita harus kasih satu angka yang persis 1231.35. Di atas ada juga high yang penting dan Fibonacci extension. Areanya 1234.5 sampai 1235. Baru kalau keluar dari situ dan memang ada follow up di atas garis yang merah ini, baru kita bisa bilang ini tanda bullish. Jadi untuk merangkum kembali, saya ternyata cukup bearish soal gold dan saya melihat kita ada situasi kemungkinan terjadi triple bottom, tapi kemungkinan juga tidak terjadi. Dan kalau tidak terjadi sebenarnya menurut saya peluangnya untuk harga banyak bergerak dan mungkin cenderung bergerak cepat lebih banyak daripada kalau mantul. Saya kira tidak ada banyak ruang untuk naik. Saya kira belum saatnya untuk gold bullish dalam long term. Tapi bisa saya salah, bisa saja. Justru itu saya bilang kita lihat aja
referensi kita price chart. Itulah yang penting. Ya, sekian dari saya saat ini. Sampai jumpa di Valbury News yang berikutnya.